neraka. Wallahu alam, apakah yang berbuat dosa kecil atau dosa besar ini tidak dikatakan. Yang jelas Allah memerdekakan orang-orang dari api neraka. Dimerdekakan maknanya dikeluarkan dari api neraka. Kurang lebihnya itu mungkin ada yang tanyakan. Kemarin ada yang bertanya itu rambut atau kukunya binatang, apa kukunya, rambutnya orang yang korban yang sunnahnya tidak dipotong. Ya, ada yang tanya begitu. Karena bahasanya terjemahnya itu kukunya, rambutnya, ya, sunnahnya tidak dipotong. Kemarin kita kayaknya udah baca itu, ya. Man ra'a hilala Dzulhijjah, orang yang melihat tanggal 1 bulan Dzulhijjah, maka falyumsik, ingin korban, orang yang ingin korban melihat hilal kemudian ingin korban, maka di situ mulai tanggal 1 itu disunahkan untuk ngekar, menahan, jangan motong rambut, motong kuku sampai hewan korban dipotong. Ya, nah itu yang ditanyakan. Ini maksudnya rambut kukunya hewan korban atau orangnya, Ustaz? Di mana-mana itu keterangannya memang adalah kuku rambutnya orang yang korban disunahkan jangan dipotong. Dan zahir hadis teksnya itu memang kembalinya itu ke orangnya. Ahadukum, satu di antara kalian kalau mau melihat hilal Ramadan, mau Ramadan Dzulhijjah mau korban, nah itu di situ tidak ada kata udhiyah, tidak ada. Adanya yudhahi, orang yang mau korban, yudhahi, mau korban, ya. Kemudian dhamirnya juga asy'arahu sama alfarahu, pakai hu. Kalau bukan dhamir mudzakkar, kembalinya ke mudzakkar, jadi bukan ke muannas. Kalau ha alfaraha, asy'araha, ha itu baliknya ke muannas, udhiyah. Padahal lafaz udhiyah tidak ada, dhamir muannas tidak ada, adanya dhamir mudzakkar. Pasti kalau lihat dari hadis teksnya itu bukan binatang korban, tapi orang yang korban yang disunahkan untuk tidak motong rambut, juga kuku sampai hewan korban dipotong. Satu orang tanya begitu jadi bingung nih, kok ada yang aneh gini, gimana nih? Ternyata dia juga dapat keterangan seperti itu. Kukunya kambing yang nggak boleh dipotong. Kalau akal-akal ya masuk akal juga, gitu kan? Kalau rambutnya kambing yang nggak dipotong masuk juga. Soalnya satu helai rambutnya kambing jadi satu hasanah, kok dipotong? Berarti kan hasanahnya hilang, gitu. Masuk akal juga sih. Tapi kan maksudnya bukan itu, gitu. Jadi rambutnya yang korban. Wallah, ada yang tanyain udah. Kalau kita yang berpuasa, terus karena puasa ini khusus buat anak yatim kan ya? Karena setelahnya ada yang kayak musrik gitu. Apa sebabnya ini kayak musrik itu untuk anak? Apa yang musrik ini kita proses tidak percaya mau puasa. Jangan percaya sama puasa. Maksudnya jangan percaya sama puasa itu apa? Jadi puasa buat anak tidak di sekolah tidak puasa. Oh iya. Anak kita puasain biar mungkin akalnya hilang, tambah cerdas, tambah taat sama orang tua, tak puasain. Mumpung ini apa? Kesempatan puasa sunnah tanggal 1 sampai 10
sekalian tak niati, tak puasa ini tak niati buat anak saya yang di pondok, yang sekolah, biar nanti sifat-sifatnya dirubah oleh Allah. Bagus. Ya. Jangan diomong sama bocah. Ya kayak mungkin pahamnya bisa begitu. Kayak umpama nih kita baca wasama iwotorik, apa yang disunahkan dulu? Wasama iwotorik apa itu? Kalau kita pegang kepalanya si anak sambil kita bacain itu. Nah kalau kita pegangnya pas lagi melek ya ngapain sih ya kan? Tapi pas lagi tidur kita pegang baca pelan-pelan, bacain Fatihah apa video biar nanti apa dia tuh taat itu nggak usah diomong, itu puasa aja diniatin untuk bocah. Kalau diomong jadinya pahamnya meleset gitu ya. Nah nggak apa-apa. Sholat kita rajinin biar anak yang di pondok itu akhlaknya dirubah oleh Allah. Nggak terus nggak apa-apa. Sholat terus diniati buat anak di pondok dikasih kecerdasan oleh Allah. Nggak terus nggak apa-apa. Ya, diam-diam aja nggak usah bilang-bilang. Kalau ada bisa bagus, bukannya percaya itu musyrik, bukan. Musyrik itu apa? Gak ada kaitannya itu. Musyrik itu menduakan Allah. Kita kerja sampai yakin sama kerjaan, kalau nggak kerja nggak makan, itu namanya musyrik, menduakan Allah. Ya, ATM, waduh ATM itu mana? Musyrik lah, ya. Masih yakin kepada ATM, HP hilang bingung oleh CIS. Cemilan-cemilan dari musyrik itu banyak. Allah anak besar. Maaf banyak. 1 menit. Ada yang tulisan. Jadi bisa mayoritas kebanyakan yang saya pernah alami dari muda ya, dari saya pernah kecil di masjid ya, belum sampai sekarang di sini. Itu rata-rata ini kalau misal kulitnya kambing itu dijual atau kepalanya dijual, nah terus untuk di nikah apa untuk keperluan panitia, itu gimana secara fikihnya lurusnya gimana, mohon diluruskan supaya kita dalam situasi menganggap kadang-kadang akalnya sendiri yang main dengan hati akhirnya yang main bukan dengan hukum. Kedua yang tadi Ustaz bilang haji siapa Nabi siapa yang tadi lahirnya di umur 80 baru punya anak, kan duluan Nabi umurnya panjang, lalu di 80 kayak belum rempong. Itu gimana keterangannya? Ada keterangan lain nggak? 80 Nabi zaman dulu kayak belum rempong, karena sekarang ini kita 80, kita di umur 40 aja masih nggak ada kelihatannya. Saya cuma aja masih nggak ada. Jadi itu keterangan lagi nggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk kulit, kepala, pundak, tangan, kaki, kepala, kulit, apapun itu sebetulnya hukum asli Imam Syafi'i tidak boleh dijual belikan. Maka dipolitiki aja kalau mau dijual, diserahkan ataukah dikasihkan dulu sama Saya misalkan panitia, siapa satu orang, Pak Warna kepala, kasih Pak Warna. Bahkan udah bagian dia, udah dipindah milik. Ini sudah bukan korban lagi karena sudah diterima sama yang menerima. Murid dikasih sama yang menerima, bukan semata-mata dikumpulkan tanpa ditamlik dulu, bahasanya tanpa dijadikan hak milik kepada satu orang. Ya, harus dijadikan hak milik dulu, diserahkan pada satu orang. Dia mau jual, mau bakar, mau apa
boleh. Ataukah dia jual uangnya dikasih buat rame-rame si yang ikut andil. Yang jelas sudah dikasihkan hak milik, dijadikan miliknya Pak Warna dulu, ataukah dimiliki siapapun, baru nanti boleh dijual. Kalau masih di situ hewan kurban ya tidak boleh langsung ini saya beli, nggak boleh ya, harus sudah dijadikan hak milik satu orang. Pak. Untuk mazhab Hanafi sama mazhab Maliki, mereka boleh menjual kulit, ya, kulitnya itu boleh dijual belikan. Mazhab Hanafi sama Maliki, uangnya apa? Terserah buat panitia atau buat siapa boleh, ya. Jadi kalau untuk mazhab Hanafi sama Maliki yang memang membolehkan dijual. Kalau kita kan mazhabnya Imam Syafi'i. Ayo, kita kalau kurban kita pindah tuh ikut Imam Malik, Imam Hanafi. Ya, nggak boleh gitu. Harus kita motomnya itu Imam Hanafi itu tidak sekali, boleh berkali-kali, sekalipun pakai silet pun boleh. Jadi nggak harus terus sekali sah. Kalau berkali-kali kasihan kambingnya ataukah bagaimana? Enggak, mereka itu motor itu pakai silet aja boleh. Itu hukumnya berbeda mereka sama kita. Kalau mau ikut mereka ya cara penyembelihannya ala khas mereka, pembagiannya ala khas mereka, semuanya ala khas mereka. Jadi kita nggak boleh seenaknya semau-maunya, ambil enaknya. Terus apa tadi? Yang ini kategori udah tua, udah rempong, udah rempong. Itu ya bisa. Ada keterangan lain nggak? Kalau memang umurnya zakat Nabi zakatnya kan 140. Ya. Dan kalau 120 itu memang udah tua beliau. Istrinya 80 tahun. Kalau dikatakan masih muda ya udah tua. Karena memang beliau turun juga, udah di usia lanjut, belum punya anak dan memang putus asa sedikit. Karena di usia tua masa yang punya anak, ya Allah minta aja, itu kita kesin Allah minta aja tak kasih. Ternyata Nabi Zakaria langsung doa terus, alhamdulillah dikasih anak Nabi Zakaria Yahya dikala umur istrinya 80 tahun. Itu memang udah tua, bukan muda lagi. Nabi Ibrahim sunatnya umur 80 tahun, masih bocah apa udah tua? Ya, Nabi Ibrahim dulu 80 tahun sunat itu masih bocah atau udah tua? Udah tua, karena perintahnya sunat memang pasti kala umur 80 tahun. Kalau balita suruh sunat ya langsung sunat. Nabi Ibrahim itu sifatnya fa'atamahu, apapun perintah Allah langsung dikerjakan, disempurnakan, sekalipun dalam mimpi. Suruh makam Nabi Ismail paginya langsung berangkat, anaknya diajak ke batu sambil ngasah golok yang tajam, ternyata tumpul. Sudah diasah sama Pak Sudis, licin apa, ternyata potong Nabi Ismail udah mempan. Maka bahasanya keyakinan kita kalau dakwah itu jangan yakin kepada pisau, jangan yakin kepada api. Sekalipun api itu bisa membakar, tapi itu sifatnya api. Yang membakar hakikatnya Allah. Nyatanya Nabi Ibrahim sampai setinggi gunung pun nggak terbakar. Nabi Ismail pisaunya sudah diasah belah batu sekalipun bisa. Nyatanya Nabi Ismail yang kulitnya tipis nggak bisa dipotong oleh pisau itu. Maka yakinnya tetap kepada Allah, bukan kepada pisau dan api. Ya Allah. Ada lagi? Masih.